Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia kita diberikan kesehatan dan bisa mengerjakan tugas pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan beliau dan karena beliau kita dapat mengerti arti agama Islam itu sesungguhnya itu gimana. Tema yang saya ambil pada hari ini adalah pengertian ilmu, iman, dan amal. Pengertian ilmu dari unsur etimologi didefinisikan sebagai tahayung, kemudian dijabarkan menjadi kata pengetahuan. Kata ilmu ini sendiri pertama kali berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya lamu, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan meyakini selain ilmu yang berasal sistematis. Kumpulan ini didasarkan dengan dan didapat dari hasil pengalaman, pengamatan, serta penelitian. Berarti ilmu memahami hakikat suatu baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Untuk ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui tuntaslah, sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta. Namun ilmu yang praktis tidak dikatakan tuntas sebelum ilmu tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah, pengetahuan ibadah. Ilmu pun ada yang bersifat intelektual dan bersifat ilmu yang bersifat intelektual ialah ilmu yang dapat dipahami melalui akal, sedangkan ilmu samsiah adalah ilmu yang hanya dapat dipahami melalui wahyu. Menurut pemahaman para sosiolog, ilmu merupakan pengetahuan yang saling menyempurnakan serta kumpulan prinsip dan prinsip umum yang berkaitan dengan hakikat fenomena tertentu. Ilmu memiliki unsur bermacam-macam, diantaranya logika, ilmu hitung, astronomi, psikologi, dan yang lainnya. Dalam hal ini berdasarkan konsep Islam, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang saling menyempurnakan dan merupakan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Dia Muhammad itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab, dan Rasul. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan, merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati. Ucapan dan perbuatan sama dengan satu keyakinan, maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama, maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau pandangan dan sikap hidup yang baik. Maka mari kita bersikap hidup yang baik sehingga kita menjadi orang yang jujur, dan itu termasuk iman. Para imam dan ulama telah mendefinisikan Islam ini antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan
dengan anggota. Aisyah berkata iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkannya dengan hati dan mengajarkan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan, maka iman pengandaku dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, mengamalkan dengan rukun-rukun atau dengan anggota-anggotanya. Ketiga ini pengertian amal. Kata amal artinya pekerjaan, dan bahasa Arab kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan, tidak seperti anggapan sebagai masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal itu dengan kata ibadah dan memahaminya sebagai kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata amal berarti kepada amalus salihah, yang itu pekerjaan yang baik, dan amalun garius salihah yang artinya pekerjaan yang tidak baik. Amalun garius salihah disebut pula dengan amalus syai'ah, amal salah. Tersebut pula ke dalam kategori amalus syaitinha, yaitu pekerjaan setan, dan amalus mufashin, bekerja pelaku kebinasaan. Umat Islam diperintahkan melakukan amalus salihah dan wajib menjauhi amalus syai'ah. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman, karena kebenaran ilmu dapat dilihat amal sebagai seseorang. Allah bersumpah, demi sesungguhnya manusia itu rugi andai beriman tanpa amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan menjaga amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan yang tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabarani. Berdasarkan bukti dan dalil tersebut tadi yang sudah dijelaskan di awal, kesempurnaan iman dan ilmu seseorang itu melainkan dengan disulaminya dengan amal yang terhasil kefahaman dari ilmu dan penyatuan yang hadir dari hasil penyaksian bahwa benar hasilnya. Anggota badan itu yang bergerak demi merealisasikan ilmu dan iman dengan amalnya. Ilmu, iman, dan amal merupakan persoalan inti dalam Islam. Bagi kaum muslim, iman adalah panduan hidup untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspektasi ilmu dalam Islam diwujudkan dalam berbagai amal praktis. Suatu diantaranya adalah melalui ekspektasi sains, dan di sini iman memberikan panduan kepada manusia mengenai konsep realitas yang harus diimani dan jalan untuk memberikan panduan kepada manusia mengenai konsep realitis yang harus diimani. Keutuhan kegiatan ketiga aspek tersebut dalam pribadi
Muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketentraman, dan keselamatan dan sebaliknya pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran bagi dirinya sendiri dan bagi yang lain. Agama Islam ini kan bersifat mengikat umatnya, jadi kita harus saling bisa menjaga iman, ilmu, dan lain sebagainya yang membuat kita terselamatkan dan menjadi umat yang baik. Demikian penjelasan tentang ilmu, iman, dan amal yang berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari, dan marilah kita mengamalkan ilmu, iman, dan amal kepada masyarakat sekitar dan kepada keluarga kita sehingga kita mendapatkan pahala amal jariah insyaallah. Dan jangan ditinggalkan mengenai ilmu, iman, dan amal. Ilmu, iman, dan amal itu kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.